Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada video kali ini kita mau ngebahas basic SEO sih sebenarnya. Jadi tentang set target negara. Set target negara ini penting, terutama untuk dilakukan pada saat awal-awal settingan blog ya. Jadi pas teman-teman udah punya Google Search Console tuh udah daftar, terus yang kita lakukan adalah submit sitemap dan set target negara ini sebenarnya. Cuma kalau teman-teman kelewat fase target negara ini, maka nggak apa-apa, bisa nyusul dilakukan ya. Sebelumnya teman-teman harus punya Google Search Console dulu ya. Kalau belum tahu cara daftarnya, ubek-ubek aja di playlist Rahasia Blogger ada. Sebelum masuk materi, jangan lupa ya di subscribe, like video ini. Udah? Oke, kalau udah langsung ya ke materi. Jadi gini, gue jelasin dulu kenapa set target negara itu penting. Di dalam pengoptimalan SEO ini, segala cara itu dilakukan ya, dari misalnya kayak nge-backlink tuh yang SEO off page, dan juga on page ini salah satunya dengan cara set target negara. Kenapa set target negara itu penting? Karena set target negara ke pengunjung tertentu itu bisa memaksimalkan ranking pada target negara tertentu. Sebagai contoh ya, misalnya gue set target negara ke Indonesia, jadi buat pengunjung Indonesia tuh peringkat artikel gue bakal lebih bagus dibanding dari negara lain gitu. Begitupun kalau misalnya gue set di Amerika, peringkat gue di Amerika kemungkinan akan lebih baik gitu, tapi nggak ngejamin ini bakal jadi peringkat teratas ya, enggak, cuma memperbaiki beberapa tingkat aja gitu. Jadi mengoptimalkan artikel kita pada target negara tertentu, kayak semacam lokal SEO gitu ya. Tapi kalau temen-temen beli domain yang .id atau .myid gitu, .uk, .us, itu udah nggak bisa di set lagi target negaranya, udah default. Misalnya .id, dia udah otomatis ngeset ke target negara Indonesia. Begitupun myid, us, me gitu, dan lain-lain ya. Karena domain tersebut namanya tuh country domain ya, dia emang domain yang khusus ditarget untuk pengunjung di negara tersebut. Tapi bukan berarti mentang-mentang .id gitu atau .myid dia lebih berkuasa di target Indonesia, enggak. Kalau misalnya .com atau TLD yang lain, .org atau .net, kita set ke target audiens Indonesia, itu juga otomatis akan menyesuaikan ya. Jadi udah paham ya, intinya sih memperbaiki peringkat untuk target negara tertentu. Kalau teman-teman blognya bahasa Indonesia, sebaiknya target ke negara Indonesia. Kalau misalnya blog internasional, saran gue sebaiknya ditarget ke US, Amerika, Kanada, atau Inggris. Ketiga negara itu termasuk negara premium ya, banyak penduduknya, lagi pula AdSense-nya paling gede itu apa sih PC-nya ya kalau yang main AdSense. Oke, udah jelas ya. Kalau udah jelas, selanjutnya kita masuk ke caranya. Pertama, masuk ke Blogger. Kalau dari Blogger atau dari Google, ketik aja Google Search Console. Kita ke setting, setelan, cari Google Search Console ya, di sini mana ya? Nah, nih. Ini kan udah gue buat ya sebelumnya ya, pada contoh-contoh yang lalu. Kita ke ini nih, Legacy Tool and Reports, apa ya di bahasa Indonesia ini? Inilah pokoknya ya, yang di bawah security dan manual action, terus international targeting. Pilih tab yang country. Nah, target user nih, target user. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai domain.id, ini udah defaultnya Indonesia, nggak bisa diubah-ubah lagi. Kalau kayak masih pakai subdomain blogspot itu, WordPress atau
yang .com, net, org itu masih bisa diarahin. Jadi sebenarnya emang set target negara ini international targeting bagusnya digunakan untuk domain-domain netral. Domain netral itu TLD netral kayak com, net, org, atau yang pakai subdomain juga masih bisa. Kalau yang ID, ME gitu, UK, US itu udah nggak bisa, otomatis dia untuk negara tertentu gitu. Nah ini targetnya user kita pilih ke Indonesia. Harusnya ini dari awal ya. Cuma kalau teman-teman belum lupa atau belum tahu ya nggak apa-apa, langsung gunain. Tapi nggak ngejamin langsung naik sih, nggak. Paling cuma naik 2-3 tingkat, apa tergantung juga kompetitor pada keyword tersebut, karena kan SEO banyak faktornya. Cuma ini salah satunya untuk memaksimalkan lokal SEO lah istilahnya. Ini udah ya. Ini udah. Berarti tugasnya udah clear. Kita udah set di target negara Indonesia umpamanya, karena artikel kita di bahasa Indonesia. Dan ntar kita dapat pemberitahuan ya. Set target negara ini pun direkomendasikan sama Google ya, untuk lebih memaksimalkan potensi di satu negara, potensi trafficnya. Lagi pula untuk ini udah ya. Lagi pula untuk apa? Untuk mempermudah Google juga sih, ngidentifikasi situs kita itu untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia sih nggak terlalu banyak ya saingannya, karena yang mirip bahasa Indonesia apa sih, paling Malaysia. Kita juga jarang kan lihat web Malaysia di Google Indonesia, google.co.id. Yang bikin rancu kemungkinan yang kayak negara Kanada, Amerika, apa Inggris, kan 3 bahasa itu hampir sama ya. Jadi misalnya orang Inggris nih, website Inggris bikin keyword misalnya how to make pizza gitu ya, how to make pizza di Amerika juga kan bakal kedetect tuh. Nah, nanti dengan lokal SEO international targeting ini si artikel how to make pizzanya orang Inggris ini kemungkinan di Google Amerika peringkatnya agak lebih di bawah, tapi pas di UK dia agak lebih tinggi gitu sih perbedaannya. Paham ya? Gitu aja sih penjelasannya. Cuma ini salah satu faktor penting juga ya menurut gua. Di setting kalau bisa di awal-awal, kalau ketinggalan ya bisa dilakukan selanjutnya. Jangan lupa pertama daftar Search Console. Sini legacy tool and report international targeting ya. Ini bisa diubah-ubah ke mana aja ya, kapan aja, bebas. Sesuaikan dengan target audiens kita. Ingat ya, kalau misalnya teman-teman mau ke Ghana juga boleh, mau kemana juga boleh gitu ya. Kalau udah jelas, jangan lupa di subscribe. Kalau belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.